Semangat pagi kelas 8, kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi kita minggu lalu mengenai seni grafis dalam pembuatan woodcut. Dan untuk materi kita hari ini yaitu mengenai pameran karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran, siswa memahami pengertian pameran karya seni rupa, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keperluan pameran karya seni rupa. Baiklah, kita masuk ke materi. Pernahkah kalian mendatangi suatu pameran karya seni rupa? Kalau misalnya pernah, bagus. Dan kalau yang belum pernah, kita bisa perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi, apakah itu pameran? Pameran merupakan salah satu cara untuk menyajikan hasil-hasil karya seni, baik 2 dimensi atau 3 dimensi secara visual. Berdasarkan bentuknya, suatu pameran dapat diselenggarakan secara umum atau khusus. Nah, materi pameran umum menampilkan berbagai jenis barang, sedangkan materi pameran khusus hanya menampilkan salah satu jenis barang produksi. Berbicara tentang pameran karya seni rupa. Pameran karya seni rupa adalah penyajian visual semua jenis karya seni rupa atau salah satu jenis karya seni rupa di suatu tempat secara khusus. Jenis-jenis karya seni rupa yang dapat dipamerkan antara lain ada karya seni patung, karya seni kerajinan, karya seni poster, karya seni tekstil, karya seni lukis, karya seni keramik, karya seni ukir, dan yang terakhir karya seni grafis. Nah, tujuan pameran. Ada tujuan dari pameran, yaitu sebagai suatu usaha untuk berdialog dengan masyarakat dan mencari identitas lingkungan. Yang kedua, untuk menemukan jejak pribadi seorang seniman. Nah, bagi seniman sendiri, pameran merupakan hal yang penting. Berpameran berarti berusaha membangkitkan kegairahan atau semangat mencipta suatu karya. Kemudian ada pengunjung pameran. Salah satu penunjang keberhasilan pameran adalah dilihat dari faktor pengunjungnya. Untuk dapat menarik perhatian pengunjung, pelaksana pameran dapat melakukan hal-hal berikut ini. Mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, usaha publikasi. Yang kedua, usaha tempat pameran. Yang ketiga, usaha penampilan karya. Dan terakhir adalah usaha melontar ide baru. Selanjutnya kita mau membahas tempat pameran. Nah, tempat atau ruang untuk pameran harus memenuhi syarat tertentu agar memenuhi dan berfungsi dengan baik. Pada umumnya, pelaksanaan pameran dilakukan di tempat tertutup atau tempat terbuka. Tempat tertutup biasanya menggunakan suatu ruangan di sebuah gedung tertentu, sedangkan tempat terbuka di suatu tempat terbuka umumnya seperti halaman luas. Perlengkapan pameran seni rupa. Apa saja perlengkapan yang harus kita sediakan?
Alat dan perlengkapan yang digunakan untuk penyelenggara pameran tergantung pada bentuk karya yang dipamerkannya. Nah, pada pameran dengan bentuk karya seni rupa 2 dimensi yang bersifat bidang, banyak dipergunakan panel-panel untuk menggantungkan karya-karyanya. Sedangkan pada pameran dengan bentuk seni rupa 3 dimensi yang bersifat bervolume, banyak memerlukan meja-meja atau level-level untuk meletakkan bendanya. Penataan karya seni rupa. Keberhasilan penampilan suatu pameran banyak juga terletak pada penataannya. Untuk menampilkan penataan yang baik, hendaknya diperhatikan beberapa syarat berikut ini. Mari kita perhatikan sama-sama. Sama seperti yang tadi kita bahas, karya 2 dimensi. Hasil-hasil karya 2 dimensi dapat digantungkan di dinding atau sejenis bidang vertikal atau panel. Penempatan yang ideal yaitu dengan menempatkan karya yang sejajar dengan mata pengunjung. Kemudian ada karya 3 dimensi. Hasil karya 3 dimensi diletakkan pada suatu bidang datar yang horizontal. Tinggi rendahnya peletakan benda tergantung dari bentuk karya yang dipamerkan. Terakhir, cahaya di dalam ruangan. Pelaksanaan pameran di dalam ruangan, panitia dapat menggunakan lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Dalam meletakkan lampu, hendaknya diperhatikan hal-hal yang berikut. Salah satunya, lampu tidak diletakkan di belakang karya sehingga menyilaukan pengunjung. Nah, sekarang kita mau membahas mengelola pameran di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola pameran seni rupa di sekolah. Di antaranya, yang pertama pemilihan karya. Bentuk karyanya sebaiknya diambil dari hasil karya siswa di sekolah itu sendiri. Karya-karya tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, fungsinya, jenis, atau bahan. Pengelompokan karya juga bisa dilakukan berdasarkan gelas tertentu. Nah, pemilihan tempat. Pemilihan tempat harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Pameran di sekolah umumnya dilakukan pada siang hari, khususnya pada jam-jam sekolah. Pemilihan ruang yang banyak menerima cahaya matahari adalah yang paling baik dan praktis. Yang terakhir, pengunjung. Agar kegiatan pameran dapat melibatkan semua pihak, dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Karya seni yang akan dipamerkan diambil dari setiap perwakilan kelas. Adakan angket yang diisi oleh pengunjung untuk memilih jenis karya seni yang paling disukai atau paling baik. Dan yang terakhir, seluruh siswa diberi tugas untuk membuat laporan tertulis dari kegiatan pameran yang diselenggarakan. Kesimpulan kita untuk hari ini, pameran karya seni rupa adalah penyajian visual semua jenis karya seni rupa atau salah satu jenis karya seni rupa di suatu tempat secara khusus. Jenis-jenis karya seni rupa dapat dipamerkan secara bersamaan atau secara tersendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pameran yaitu pengunjung, pemberitahuan pameran, tempat, perlengkapan pameran, serta penataan karya seni rupa. Di sekolah juga bisa diadakan pameran. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan karya, pemilihan tempat, dan pengunjung. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan 3 soal ini. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa selanjutnya.